Sobat-sobatnya, sebentar lagi akan dibuka pendaftaran CPNS di tahun 2023. Pada video ini kita akan melakukan pembahasan terkait kira-kira syarat pendaftaran CPNS tahun 2023 ini apa saja. Mulai dari syarat pembuatan akun SSCSN hingga syarat yang nanti akan kita upload ya dalam bentuk berkas maupun juga file. Berikut ini kita akan membagikan update informasi terbaru terkait tentang syarat umum dan juga syarat khusus untuk melakukan pendaftaran CPNS 2023. Tentunya nanti kita akan sesuaikan dengan formasi jabatan apa yang akan kita lamar. Nah, tentunya di sini nanti akan ada berkas-berkas yang wajib kita upload, kemudian ada juga data-data yang perlu kita siapkan mulai dari sekarang. Bagaimanakah informasinya? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita mulai dari yang pertama, yaitu syarat umum pendaftaran CPNS di tahun 2023. Ya benar, di sini syarat umum itu merupakan sebuah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh semua kategori pelamar tanpa terkecuali ya, sebelum kita nanti untuk memilih formasi atau memilih jenis seleksi. Ini untuk syarat umum ini wajib kita penuhi ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama yaitu tentunya untuk menjadi seorang CPNS ini adalah harus warga negara Indonesia ya. Dan juga warga negara Indonesia ini dibuktikan dengan adanya kartu tanda penduduk sebagai warga negara Indonesia. Kemudian untuk yang kedua, usia paling rendah itu adalah 18 tahun dan juga paling tinggi itu adalah 35 tahun pada saat pendaftaran. Nah, di sini ada batas minimal dan juga ada batas maksimal. Untuk batas minimal memang apakah ada kalau misalkan usia pendaftar CPNS kok 18 tahun gitu ya? Tentunya ada, dikaitkan dengan formasi yang mungkin dari untuk kategori teman-teman yang mau melakukan pendaftaran dengan ijazah SMA misalkan untuk kehakiman atau mungkin Kemenkumham dan lain sebagainya, itu ada yang 18 tahun ya, yang mensyaratkan ijazah cukup SMA. Tentunya bisa untuk nanti kita melakukan pendaftaran di sana. Nah, nanti mulai dari tanggal 17 sudah dibuka pendaftaran, kita mulai searching ya kepada instansi yang nantinya akan kita lamar. Tentunya akan ada formasi yang dikhususkan untuk teman-teman pendaftar dari lulusan SMA, kemudian juga D3, kemudian ada yang S1 ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu tentunya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Intinya kita nggak pernah dipenjara gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu tidak pernah diberhentikan atau nggak pernah dipecat ya. Ini tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit TNI, anggota kepolisian, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Intinya di sini kita harus memiliki catatan yang baik rekam jejak kita, teman-teman. Kemudian kita bukan anggota Polri, TNI, atau mungkin juga ASN aktif. Nah, kalau misalkan teman-teman dulunya itu berprofesi sebagai seorang ASN P3K, apakah kita bisa untuk melakukan pendaftaran CPNS? Nah, di sini tentunya kalau misalkan kita lihat pada persyaratan yang poin E, ASN P3K pun juga bisa melakukan pendaftaran CPNS. Namun syaratnya ini adalah di sini kan persyaratannya bukan anggota aktif kan. Berarti di sini kita harus sudah tidak menjadi ASN ketika ingin melakukan pendaftaran tersebut. Kemudian tidak menjadi anggota ataupun juga pengurus parpol atau juga terlibat dalam politik praktis. Nah, hal ini itu adalah nanti bisa dicek dengan cara online. Ini sudah kita siapkan video tutorial pada video sebelumnya untuk mengecek, untuk mengetahui apakah kita itu terdata sebagai pengurus parpol, anggota parpol ataukah tidak ya. Nah, kemudian untuk yang G yaitu syarat tambahan sesuai dengan aturan instansi. Tentunya dari masing-masing instansi yang kita lamar itu nanti akan memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Nah, nanti kita sesuaikan ketika kita sudah selek untuk memilih formasi tersebut ya. Misalkan saja di sini tidak diperkenankan untuk memiliki tato misalkan, atau mungkin juga tidak diperkenankan untuk bertindik atau pernah bertindik ya, ada bekasnya kan untuk tato maupun juga bertindik tersebut.
Kemudian tentunya untuk menjadi seorang CPNS itu adalah harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan bersiap-siap saja kalau misalkan nanti ditempatkan atau dipindahkan yaitu ke IKN ya teman. Salah satu kawan saya itu 2 tahun yang lalu itu lulus menjadi CPNS di bagian statistik. Ini sekarang ini sudah bersiap-siap untuk pindah ke ibu kota negara katanya. Nah, jadi di sini memang sebagai seorang CPNS itu harus bersedia kalau misalkan kita itu ditugaskan di berbagai tempat ya di seluruh wilayah Indonesia. Nah, setelah dari persyaratan umum di sini kita lakukan bahasan untuk yang syarat khusus ya. Ini ada yang dokumen nanti wajib diupload, ada juga yang tidak wajib diupload. Namun kita persiapkan datanya untuk nanti pembuatan akun SSCSN maupun juga mengisi biodata setelah kita nanti login ke akun SSCSN. Nah, setelah kita nanti login itu kan kita bagian pertama mengisi biodata. Yang kedua memilih jenis seleksi kan. Kita itu ingin ikut seleksi P3K ataukah juga mendaftar sebagai CPNS. Tentunya di sini nanti ada berkas-berkas yang harus kita siapkan dan berkas itu disesuaikan dengan persyaratan dari jenis seleksi dan juga formasi pada instansi yang akan kita lamar. Dan dari persyaratan khusus tersebut ini adalah seperti ini, yaitu teman-teman perlu menyiapkan ya, yaitu KTP, entah itu KTP, kartu tanda penduduk, atau mungkin kalau misalkan belum ada yaitu ada surat keterangan perekaman KTP atau mungkin KTP-nya itu belum jadi gitu ya. Atau mungkin juga surat keterangan domisili. Pokoknya intinya adalah surat tanda kependudukan yang sah yang dikeluarkan oleh Dukcapil, teman. Nah, contohnya seperti ini, tentunya KTP itu nanti diupayakan KTP yang elektronik ya. Dan kita pastikan untuk KTP kemudian juga KK itu tersinkronisasi dengan data Dukcapil. Dikarenakan nanti ketika kita login atau membuat akun SSCSN itu kita menggunakan NIK kita sebagai username ya kan. Nah, dari seluruh data kependudukan kita ini harus terverifikasi di Dukcapil. Nanti akan ditarik data secara online di akun SSCSN ini dengan data Dukcapil. Jadi kita siapkan KTP, surat keterangan perekaman ini, atau mungkin juga surat keterangan domisili ya. Kemudian untuk surat keterangan suket misalkan seperti ini, yaitu ketentuannya itu disesuaikan dengan domisili kita untuk melakukan pendaftaran ini ya. Kemudian untuk swafoto, apakah di tahun ini nanti kita memakai swafoto seperti tahun-tahun sebelumnya? Nah, mulai tahun kemarin untuk swafoto itu adalah sudah enggak swafoto. Namun swafoto kalau sebelumnya itu kan kita swafoto dengan memegang kartu informasi akun kan, akun pendaftaran SSCSN. Nah, untuk yang kemarin itu adalah swafoto itu langsung via live ya. Jadi kita enggak istilahnya tuh tidak mengupload dalam bentuk file. Jadi setelah di sini kita buat akun kan, di sini kita upload foto KTP. Ini formatnya JPG. Nah, untuk yang bagian pas foto ini adalah kita langsung live secara di kamera ya. Jadi nanti teman-teman melakukan pendaftaran itu dengan laptop malah lebih bagus. Nanti kameranya upayakan yang terbaik ya. Nanti kita klik di sini untuk unggah foto. Nanti foto kita akan tertera di sini. Setelah kita mengisi biodata langkah 1, langkah 2, kemudian kita membuat password, pertanyaan pengaman 1, 2, jawaban 1, 2, kemudian kita klik captcha. Kemudian nanti kita bisa klik lanjutkan ya. Jadi untuk swafoto ini nanti kita akan live ya untuk swafotonya. Nah, untuk kartu keluarga apa kita perlu? Kartu keluarga kita perlu nanti untuk mengisi biodata ya. Baik itu dalam tahap pembuatan akun SSCSN maupun juga mengisi biodata. Untuk tutorial cara membuat akun SSCSN ini sudah kita berikan pada kartu video ini. Silahkan nanti teman-teman bisa dicek ya. Masuk KK, ini nanti teman juga siapkan email aktif, dan email itu harus masih tetap aktif sampai nanti diperkirakan teman-teman itu selesai pemberkasan ya. Nanti kalau misalkan ada kekurangan atau ada yang salah nanti bisa dihubungi via email tersebut. KK digunakan untuk pengisian biodata dan juga pembuatan akun. Dan selanjutnya ini untuk syarat khusus lagi ya, yang dokumen upload nih. Yang ketiga yaitu kita siapkan ijazah terakhir kita. Tentunya ijazah yang kita siapkan itu ijazah yang sesuai dengan persyaratan instansi yang nantinya akan kita lamar. Formasi yang kita lamar apa, ijazah yang dipersyaratkan apa, itu kita siapkan. Kalau misalkan ijazah kita guru seperti ini, tentunya nanti untuk mendaftar P3K guru ya, kita siapkan ijazah yang sesuai. Misalkan di sini saya ingin melamar yaitu tenaga teknis di lingkungan Mahkamah Agung misalkan. Ahli pertama Pranata Peradilan. Tentunya di sini ijazah yang saya siapkan itulah ijazah S1 Hukum atau mungkin juga kualifikasi pendidikan yang dianggap linear untuk melamar formasi CPNS tersebut.
Nah, kemudian untuk klerek analis perkara peradilan misalkan, tentunya di sana ada ijazah yang dipersyaratkan, itu yang akan kita upload nantinya ya. Dan format ijazahnya PDF, ukuran maksimal 1000 KB. Ini adalah scan asli ya, bukan fotokopi ataupun juga legalisir. Kemudian berikutnya itulah transkrip nilai. Untuk transkrip nilai itu tentunya disesuaikan dengan ijazah yang kita upload di atas tadi ya. Jangan sampai nanti tertukar ijazahnya apa, transkripnya apa, itu nanti akan fatal. Di sini kita siapkan transkrip kalau misalkan ini adalah ijazahnya, kemudian transkripnya ini harus kita sesuaikan ya. Dan formatnya PDF juga, ukuran maksimal ini adalah 1000 KB ya. Kita pastikan untuk scannya ini yang asli bukan fotokopi, kemudian menggunakan mesin scanner. Kita jangan gambling menggunakan scan dari aplikasi HP Android ya. Nah, ini kita sesuaikan antara ijazah apa dengan transkrip nilainya teman-teman. Kemudian juga untuk syarat khusus lagi nih, misalkan yaitu pas foto. Oh ya, ada lupa nih ya. Tadi selain ijazah ini juga teman-teman perlu persiapkan, biasanya untuk CPNS itu ada sertifikat akreditasi. Akreditasi baik itu akreditasi untuk perguruan tinggi ataupun juga akreditasi program studinya ya. Dan yang diperlukan itulah akreditasi ketika ijazah kita itu dikeluarkan dulunya. Misalkan ijazah saya nih dulu S1-nya itu keluarnya tahun 2020 misalkan. Berarti akreditasi yang ketika itu sedang berlangsung kan. Kalau misalkan akreditasi yang sekarang padahal tahun 2022 dan seterusnya ini sudah berganti, maka kita gunakan akreditasi yang terdahulu ya. Kemudian berikutnya pas foto 4x6 ini berlatar belakang merah, ini juga perlu kita siapkan. Dan pastinya untuk pas foto ini bukan foto yang di scan atau foto di foto lagi enggak, tapi kita foto yang asli ya. Bisa kita foto terbaik itu di studio foto kalau misalkan saya biasanya. Nah, kita foto di studio foto atau pakai fotografer, kemudian filenya itulah yang nanti akan kita upload, kita gunakan. Nah, tentunya pas foto format berlatar belakang merah ya. Kemudian dokumen lainnya apa saja kira-kira? Nah, seperti halnya misalkan untuk yang pendaftar CPNS Nakes ini biasanya memerlukan yaitu surat tanda registrasi ya atau STR. Kemudian surat pernyataan. Nah, surat pernyataan 5 poin. Kemudian surat pernyataan 7 poin itu nanti dari masing-masing instansi itu biasanya itu berbeda ya. Ada yang mensyaratkan surat pernyataan tuh surat pernyataan 3 poin, ada yang 5 poin, ada yang 7 poin, ada yang 9 poin. Kemudian tentunya surat lamaran untuk pendaftar CPNS semua dari formasi ini nanti akan ada surat lamaran. Dan untuk format-formatnya dari surat-surat ini nanti sudah disediakan oleh masing-masing instansi yang akan kita lamar. Makanya ketika nanti tanggal 16 itu sudah diumumkan untuk pembukaan pendaftaran dari semua instansi. Nanti termasuk persyaratan format-format akan diberikan di sana. Jadi kita pantau formasi dan instansi tujuan kita ya. Kemudian untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani juga nanti kita cari ketika sudah dibuka pendaftaran saja, supaya nanti kita mengetahui dulu nanti mensyaratkan ini ataukah enggak. Apakah surat keterangan jasmani rohani, kemudian surat keterangan bebas nafsa ini nanti akan kita upload ketika pendaftaran ataukah nanti ketika sudah lulus seleksi untuk keperluan pemberkasan dan pengisian DRH. Kemudian sertifikat kompetensi. Nah, ada juga yang formasi itu memerlukan sertifikat kompetensi sebagai persyaratannya. Dan terkadang itu ada juga untuk formasi dosen misalkan ya, itu memerlukan mungkin link untuk pernah itu link jurnal internasional atau mungkin juga publikasi yang pernah dipublikasikan gitu ya. Kita persiapkan saja untuk semua itu. Kemudian SKCK ini nanti kita carinya itu biasanya ketika teman-teman sudah diterima, lulus dan siap untuk berkasan pengisian DRH. Kira-kira untuk berkas yang saat ini kita siapkan itu adalah yang seperti ini. Semoga nanti ketika pendaftaran dibuka kita mendaftar bisa lancar dan pada akhirnya dengan persiapan yang lebih dini kita nanti bisa lulus ya di seleksi CPNS 2023 ini. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.